ucapkan selamat petang kepada saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari Tuhan ini, di penghujung hari ini kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita bisa mengecek handphone kita apakah sudah dimatikan, disilentkan sehingga tidak mengganggu jalannya ibadah nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai dengan firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian pertama kita, pujian nomor 381. Pujian 381. Setia, setia. 381. Selalu berubah, langit pun goncang, dan iblis pun giat bekerja. Banyak anak Tuhan tersesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkit untuk Tuhan di sorga, untuk kerja-Mu tetap setialah. Setia, setia, nyatakanlah tekad-Mu. Setia bekerja, setia untuk raja-Mu. Setia, jangan pandang manusia, susah ataupun tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Jangan takutkan kuasa iblis ataupun serangan manusia. Kau patulah, bagai dibakar dalam api, tiada takut ancaman raja. Mereka sungguh gagah perkasa, sampai mati pun tetap setialah. Setia, setia, nyatakanlah tekad-Mu. Setia bekerja, setia bagi raja-Mu. Setia, setia,
susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Haruslah kau selalu setia, hanya memperkenankan Tuhanmu. Kesusahan bukan yang bakal digantinya mahkota mulia. Ia akan kembali dan menyambut semua hamba-Nya yang setia. Dia berkata engkau masuklah dan berjamu denganku. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia untuk ajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Mari kita tetap berdiri dan kita masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami, yang telah mati untuk kami, telah bangkit dan telah hidup kembali untuk selamanya, memberikan jaminan dan harapan sejati kepada seluruh umat manusia. Kami datang lagi kepadamu ya Bapa dengan segala rasa syukur kami, karena segala berkat-berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Bahkan tidak terhitung banyaknya pekerjaan-pekerjaan tangan-Mu di dalam hidup kami. Kami hanya bisa bersyukur dan datang kepadamu dengan rasa syukur. Kami ingin Engkau ya Bapa menolong kami, sehingga kami bisa beribadah hari ini di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dan nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan hari ini. Dan kami memohon Engkau juga menyertai jalannya ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami mohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita pada hari ini. Alkitab kita, dari pembacaan Alkitab kita hari ini adalah dari kitab Wahyu pasal yang ke-9. Wahyu pasal ke-9 ayat 1 sampai 12. Wahyu 9 ayat 1 sampai yang ke-12. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya akan baca ayat yang pertama, tolong ditanggapi dengan ayat kedua. Kita akan baca bertanggapan sampai nanti ayat 11-12 kita akan baca bersama-sama.
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniupkan sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukakannya pintu lubang kunci jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipersyaratkan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi, tumbuhan dan pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju jira, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik dengan banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan seekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya sama-sama. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ada Abaddon, dan dalam bahasa Yunani adalah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita terus bisa membaca Alkitab, ada suatu kebahagiaan, dan lebih berbahagia lagi bukan hanya membaca, tapi kita bisa merenungkan tiap hari dan melakukan firman Tuhan serta mewartakannya. Ya, kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian 406, Tinggal Sertaku. 406, Abide with me, tinggal sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, makin turun, Tuhan tinggallah. Yang mau tolongku tiada ku temu, Maha penolong tinggal sertaku. Hidupku suruh aja mendekat, nikmat duniawi hanyut melenyap. Tiada yang tahan, tiada yang teguh, Kau yang abadi tinggal sertaku. Aku perlukan di Kau tiap waktu, dalam cobaan Kau yang ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Aku tak takut jika Kau dekat, susah tak pahit, duka tak berat, gugur dan maut, mana jayamu? Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. Untuk ayat hafalan kita bisa melihat di
buletin gereja kita bersama-sama ayat hafalan di bagian kotak. Ayat hafalan hari ini yaitu dari Bilangan pasal 24 ayat 17. Dan di sini gelar Tuhan Yesus adalah bintang terbit dari Yakub. Kita akan coba hafalkan ayat hafalan ini 3 kali sama-sama. Oke. 1, 2, 3. Bilangan pasal 24 ayat 17. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bilangan pasal 24 ayat 17. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Sekali lagi untuk terakhir kalinya, 1, 2, 3. Bilangan pasal 24 ayat 17. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Ini ada nubuatan dan menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus disebut bintang terbit dari Yakub. Harap memperhatikan jadwal pelayanan yang ada di samping sana. Dan di situ ada jadwal pelayanan baru di kotak paling kanan, yaitu kamera. Jadi yang namanya tertera di sana akan mengoperasikan kamera dalam perekaman, baik untuk live Facebook maupun untuk di perekaman untuk nanti diolah lagi. Jadi mohon diperhatikan untuk setiap pelayanan ini sehingga kita semua bisa dibukakan kesempatan untuk melayani di berbagai tempat, di berbagai bidang pelayanan. Watak gereja kita bisa lihat yang pertama, sekali lagi kitab Wahyu pengajarannya bukan hanya di sini, tapi juga di gereja jam 9.15 sampai 9.45, dan mengundang semua bisa hadir kembali untuk belajar firman Tuhan. Dan pengajaran ini juga bisa kita lihat di kanal gereja, berikut juga dengan semua video-video baik ibadah-ibadah di segala waktu, di mana ibadah tatap muka, ibadah umum, kebaktian matahari terbenam juga ada di kanal ini. Dan yang kedua, hadiri dan bisa doakan dan ajak teman kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 13 Mei di gereja jam 10. Di sini tidak ditulis jamnya, tapi jam 10 pagi. Jadi diundang untuk bisa hadir dan bisa mengajak teman, keluarga, dan sahabat supaya bisa sama-sama beribadah, memperingati bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga setelah 40 hari di bumi kenaikannya. Dan saya tidak melihat ada wajah baru hari ini. Kita bersyukur terus kepada Tuhan sehingga kita semua bisa hadir untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita sekarang memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan dalam bentuk persembahan. Yang hari ini akan membawakan kantong persembahan ada Saudara El Nathan. Maaf, sebenarnya hari ini yang kolektor itu Andi Wijaya. Belum dihapus. Andi Wijaya, kolektor ini adalah Saudara Andi Wijaya. Dan kita akan menyanyikan 375.
Nah, saudara-saudari, saya undang bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan doksologi. Sekali lagi kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa sumber berkat kami sekali lagi datang kepadamu dengan segala rasa syukur. Khususnya bagaimana Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai pertengahan ini, di mana kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan di hadapan-Mu. Kami tahu sesuai janji firman-Mu, Engkau akan memberkati setiap kami yang telah memberikan persembahan ini dengan rela dan sukacita. Dan kami memohon kiranya Engkau memakai persembahan ini sehingga nama-Mu bisa dimuliakan dan kerajaan-Mu bisa diperlebar dan diperluas. Kami juga ingin menyerahkan supaya pengurus gereja bisa juga mengolah uang ini dengan sebaik-baiknya. Kami bersyukur dan berdoa dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan oleh Bapak Mum'en. Firman hari ini ada dari Wahyu 9 ayat 1 sampai 12 dan yang menjadi tema hari ini adalah keadilan Allah dan pemeliharaan Allah. Saya selanjutnya akan menyerahkan kepada hambanya. Selamat malam saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa lagi di dalam kebaktian matahari terbenam. Saya senang melihat saudara-saudara sekalian ada di ruangan ini. Saya yakin Tuhan juga pasti senang dengan saudara-saudara melihat ada di ruangan ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami, ada di tangan-tangan kami. Setiap hari kami boleh menikmati, kami boleh belajar, dan kami boleh merenungkan firman-Mu. Dan kami boleh diberikan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Pada malam hari ini, kami mengucap syukur kami diberikan kesempatan untuk sekali lagi mendengarkan firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu, baik itu berbentuk teguran, peringatan, nasihat. Kami boleh merendahkan lubuk jantung kami di bawah otoritas firman-Mu yang menguasai hidup kami, yang menuntun hidup kami. Supaya pada saat di hari kedatangan-Mu yang kedua kali, kami adalah orang-orang yang termatrai dan orang yang menjadi milik daripada Engkau. Terima kasih, ampuni dosa pelanggaran kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, berdoa. Amin. Hari ini tema yang saya berikan adalah keadilan Allah dan pemberian Allah. Mungkin sebagian orang akan berpikir ya dalam situasi yang serba sulit. Ya mungkin ada yang keluarganya yang malah meninggal karena COVID ini akan berkata, mana keadilan Allah? Mana pemberian Allah? Ya. Itu saya tidak tahu bagaimana dengan saudara-saudara yang terkasih di ruangan ini.
Setelah mendengar tema yang saya berikan, apa yang menjadi pemikiran saudara sekalian? Tapi hari ini kita akan belajar bahwa Allah benar akan menyatakan keadilannya pada hari ya, di mana yang sudah ditentukan Allah tidak ada yang tahu. Ya, tapi Tuhan juga akan memperlihatkan dari Wahyu 9 ini bagaimana Allah memelihara umat pilihan Dia, umat yang menjadi milik Dia. Ya, kita akan belajar firman Tuhan ini. Kita pada saat saya coba pelajari, ya, kita melihat firman Tuhan dari Perjanjian Lama sampai Wahyu. Kita akan melihat seperti satu, ya kalau kita yang suka nonton, kita melihat satu adegan film atau drama atau sandiwara yang diperankan. Ya, pertama kita melihat Allah yang menciptakan, Allah yang maha kuasa, ya, mengatur segalanya. Kita melihat iblis adalah peran daripada musuh dari Allah, termasuk musuh dari umat Allah. Jadi serangan pertama jatuh kepada manusia pertama dikalahkan. Mereka jatuh dalam dosa. Dan termasuk Ayub juga harus menderita karena ulahnya si setan ini. Minta izin untuk membuat Ayub sangat menderita. Dan umat Israel adalah fokus daripada kebencian daripada setan. Kalau kita melihat sejarah dari orang Yahudi, ya kita melihat iblis berusaha menghancurkan rencana-rencana Allah melalui penyelamatan dari Tuhan Yesus. Ya, kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini juga menjadi target, ya, untuk dikalahkan oleh iblis. Tapi kabar gembiranya, Yesus menang. Walaupun Yesus disalibkan karena rencana Allah, tapi dia bangkit di hari ketiga. Itu kabar baiknya, ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita dapat melihat Allah dari kekekalannya sampai saat ini. Saya yakin, ya, keadilannya bagi kita itu pasti, ya, akan terjadi dan dinyatakan di hari yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Walaupun mungkin, ya tanda kutip, kita sebagian mungkin berpikir dalam situasi ini, kita mungkin bertanya, di mana Allah? Ya, ada seorang jemaat bilang sama saya gini, Pak, anak saya bertanya, Allah itu kalau maha kuasa, kenapa COVID ini dibiarkan berlanjut-lanjut, membuat manusia di mana-mana menderita, banyak yang mengalami kematian? Saya cuman bilang gini, saya bilang semua apa yang mau dikerjakan Allah, kalau tidak dikasih tahu kepada kita, itu rahasia dari Allah, itu milik dari Allah. Tapi yang dinyatakan kepada manusia ini milik kita, ya. Jadi ada firman-Nya yang bisa kita baca, yang kita pelajari. Ya. Memang manusia ini menuntut yang instan, yang langsung bisa dilihat. Sekali berdoa kalau bisa langsung jatuh dari langit satu gepok duit, misalnya diminta duit gitu. Kira-kira begitu. Ya, zaman sekarang memang begitu. Saya menjumpai dan saya mencari kata barang siapa menang. Ada 8 kali di Wahyu ini. Ya, ayat 2, pasal 2 ayat 7, pasal 2 ayat 11, pasal 2 ayat 17, pasal 2 ayat 26, pasal 3 ayat 5, pasal 3 ayat 12, pasal 21, ya. Pasal 3 ayat 21, pasal 21 ayat 7. Barang siapa menang, barang siapa menang. Ya, jadi Allah ingin umatnya mengalami hal-hal itu tetap menang dan setia. Seperti lagu tadi yang kita nyanyikan, kita bernyanyi bukan hanya begitu saja, kita coba menghayati. Itu kata-kata dari Allah, kata-kata dari firman Tuhan. Ya, pertanyaannya,
apakah kita setia? Ya mungkin saat ini kita mengalami kesulitan, saat ini kita mengalami tantangan, kita mulai bertanya-tanya dengan Tuhan. Kenapa Tuhan penderitaan saya berlarut-larut sampai sekarang ini? Kenapa masalah saya tidak selesai-selesai sampai saat ini? Saya sudah berdoa, saya sudah melayani Tuhan, kok saya belum dijawab-jawab? Ya. Mungkin ada yang bertanya juga, kenapa kesehatan saya menurun? Kenapa begini dan kenapa begitu? Ya, saat ini kita bertanya. Ya, tapi kita malam ini akan belajar dari firman Tuhan, keadilan Allah dan pemberian Allah. Poin pertama, keadilan Allah telah dinyatakan. Ya, ayat 1 dan 2, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakala dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya beri anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dan dari lubang itu bagaikan asap yang tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Ya, di sini lubang dasar yang terbuka. Ya, keadilan Allah dinyatakan lewat dibukanya, ya, dengan kehendak Allah, dengan otoritas Allah. Ya, setan yang terkurung itu dibukakan, ya, diberikan wewenang, tapi di sini wewenangnya terbatas. Ya, nanti kita akan belajari kenapa saya katakan wewenangnya terbatas. Dikasih kuasa, dikasih kunci untuk membuka, melepaskan, ya, kuasa-kuasa gelap. Tujuannya apa Allah? Kenapa melepaskan? Untuk menghukum orang-orang yang berontak dan menolak Tuhan Yesus. Nanti kita juga akan melihat bagaimana pemeliharaan Allah atas umatnya. Orang-orang yang mengaku dengan segenap jantungnya percaya kepada Tuhan Yesus akan diberi tanda. Tanda apa? Tanda yang bagaimana? Nah, nanti kita bersama-sama pelajari. Ya, kita melihat bintang yang jatuh menuju kepada setan, yaitu pemimpin dari semua malaikat yang jatuh itu. Ya, bintang di sini kalau kita melihat Yesaya pasal 14 dan Yeskel pasal 28. Dikatakan bintang yang jatuh. Juga dilukiskan di Lukas pasal 10 ayat 18. Kita di rumah bisa baca sendiri, mempelajarinya lebih lagi. Ya, lubang tanpa dasar itulah penjara dari setan itu. Ya, di 2 Petrus 2 ayat 4 juga dicatat di situ bagaimana setan itu ditaruh di satu tempat sampai waktunya Tuhan, maka akan dibukakan. Ya, ini sudah, ya. Nah, kalau di Wahyu ini pasal 9 ini sudah dibukakan, sudah dilepaskan di situ. Ya, dari ayat 1-2, atas kehendak Allah mereka dibebaskan dengan tujuan Allah menyatakan keadilan Allah. Menghukum orang yang berontak dan menolak kepada Yesus. Kadang-kadang kita berpikir enak ya, orang-orang yang tidak percaya Tuhan kok hidupnya jaya, dia boleh melakukan dosa dan sebagainya, seolah-olah dia tidak mengalami hukuman, bebas, dia boleh melakukan sekehendaknya. Tapi nanti suatu saat nanti, ya pada harinya ya Tuhan, pada saat sangkakala kelima ditiupkan, maka penghakiman keadilan Allah akan dinyatakan lewat, ya, dibukakannya pertama. Yang bagian B, kekuatan jahat dilepaskan, ya, 3-6. Dan dari asap itu dari asap itu keluar belalang di atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa seperti kuasa kalajengking di bumi. Ya, kalau kita membaca belalang, kita akan ingat ada tulah, ya, yang terjadi di zamannya Musa. Kalau kita baca di Keluaran 10 ya ayat 12 dan 15, kita akan melihat pada saat Tuhan perintahkan Musa untuk menyatakan, ya, mujizatnya lewat tulah belalang. Ya, di situ dikatakan
Kalau kita baca Keluaran pasal 10, belalang itu melahap semua tanaman daripada orang Mesir, terkecuali milik orang Israel. Ya, jadi Allah hanya menghukum, menyatakan kuasanya kepada Firaun dan rakyatnya, memakan. Tapi di sini sebaliknya, kita lihat di ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Ya, materai Allah yang bagaimana ya? Di sini tidak dijelaskan. Tapi kita coba melihat, mungkin ada nubuatan yang di Yeskel pasal 9 ayat 4. Begini firman Tuhan berbunyi, firman Tuhan kepadanya, berjalanlah di tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tuliskan huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ya, orang-orang yang menderita, orang-orang yang mengalami kesusahan pada saat dia percaya Yesus. Dia menderita di dunia ini, tapi ada saatnya Tuhan menyatakan bahwa ini adalah milikku. Tuhan katakan, maka dikasih, ya mungkin di sini gambarannya T. Saya tidak tahu apakah di sini di Wahyu juga sama dikasih dahinya T, ya. Tapi dikatakan memakai materai Allah di dahinya. Artinya materai ini tanda pemilikan. Ya, kita melihat ya, kita sudah belajar yang dahulu bagaimana materai itu. Materai adalah tanda pemilikan, bahwa ini adalah, misalnya kita beli rumah atau beli motor, pasti kwitansinya dikasih materai. Sekarang 10.000 bukan 6.000 lagi. Ya, 6.000 nggak dipakai lagi, 10.000. Ya, itu tandanya pemilikan. Ya, kita ke Sansat aja, kita mau ganti nama harus ada kwitansi, itu harus ada materainya. Kalau nggak ada materai, maka waktu itu saya perpanjang ganti nama motor gereja, ternyata dia bilang 6.000 nggak bisa Pak, Bapak harus ganti materainya yang 10.000. Maka saya beli, saya tempel, baru berlaku. Ya, itu tanda pemilikan dari Allah. Di sinilah kita melihat. Dan ayat 5, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Ya, saya coba buka Google, kira-kira sengatan kalajengking akibatnya gimana sih? Ya, kita di sini tidak digambarkan orang yang disengat belalang, tapi di sini dikatakan seperti siksaan kalajengking. Ya, ya. Jadi kita bisa lihat ini bukan belalang yang seperti yang kita pikirkan dan kita tahu. Ya, di semak-semak mungkin kita lihat belalang, aduh binatang sekecil itu kira-kira. Tapi ini nggak dibilang ukurannya, tapi ya di sini ada bayangan yang digambarkan di sini. Kita melihat, ya. Jadi sengatan itu dikatakan dia bisa panas dingin, kejang-kejang. Ya. Jadi selama berapa lama? Ya, di sini kita lihat selama 5 bulan lamanya. Ya, saya mengalami sakit gigi waktu ke Jakarta, 2 hari saya sakit giginya. Saya sangat menderita rasanya. Baru 2 hari. Bagaimana? Ini 5 bulan mengalami kejang, bukannya sakit lagi, kejang, sakit dan sebagainya, mungkin banyak hal. Ya, digambarkan saya lihat di Google seperti sudah gimana ya. Akhirnya gimana? Ya. Keadilan Allah dinyatakan kepada orang-orang yang berontak itu, yang tidak mau percaya Yesus. Kenapa itu dilakukan? Ya, kenapa hanya 5 bulan, tidak dibuat mati? Ya, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Ya, tapi saya
ingin katakan, kita jangan menunggu sampai saat sangkakala kelima ditiup kita baru bertobat. Sekarang saatnya bertobat. Kalau sekarang belum terima Tuhan Yesus, ya pastikan kita semua sudah terima Tuhan Yesus. Jangan nanti sangkakala ditiup, nah kita bingung, tidak ada tanda di dahi kita, maka kita akan mengalami siksaan ini. Ini bukan menakut-nakuti, tapi firman Tuhan ini untuk supaya kita waspada. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Mungkin tidak hari ini atau tahun ini. Ya. Mungkin berapa tahun kemudian. Ya, karena kalau kita lihat dari Wahyu pasal pertama sampai di sini, mungkin waktunya nggak tahu. Setiap step berapa lama, berapa tahun kita nggak tahu. Ya, tapi yang jelas ya tanda-tanda akhir zaman sudah mendekat. Kita harus siap kapanpun Tuhan Yesus datang, kita siap. Kita setia walaupun kita menderita, tadi lagunya katakan. Walaupun pencobaan, gelombang dunia ini, kejahatan dan semua menyerang kita, sakit penyakit dan sebagainya, kita tetap setia kepada Yesus. Jangan menyangkal, jangan menolak Dia, ya. Jangan kita pikir, wah kok nggak datang-datang Tuhan Yesus, mana keadilan Allah, ya. Kita tidak begitu. Ayat 6, dan pada saat itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari daripada mereka. Ya, mereka mau mati, tapi nggak bisa ketemu dengan maut itu. Ya, tidak mati-mati. Ya, artinya Allah masih berpanjang sabar memberikan kesempatan. Pada saat itu masih ada kesempatan. Ya, kita melihat ya, kesabaran Allah itu tidak terbatas. Ya, untuk kita semua. Jadi masih ada waktu. Ya, sebenarnya ini sudah dinubuatkan. Yesaya pasal 8 ayat 3. Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat itu akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat di mana aku mencerai-beraikan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, saat itu manusia, bayangin, udah menderita, dikasih kesempatan malah mau cari mati, bukannya bertobat. Pilihannya harusnya kamu mau bertobat atau bagaimana, tapi pilihan mereka mau mati. Bayangkan kejahatan manusia, dikasih kesempatan demi kesempatan tidak mau bertobat. Ya, kita sudah bertobat gak? Kita sudah berubah gak? Hanya Allah yang tahu. Ya, tadi lagunya, setiamu Allah yang tahu. Kita bisa setia di hadapan manusia, kita bisa setia di hadapan orang-orang, tapi Tuhan tahu setia kita sungguh-sungguh atau tidak. Jangan hanya di mulut, tapi di belakang beda lagi. Ya, kita harus sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan Yesus. Kita melihat bagaimana pemberian Allah. Ya, tadi sudah kita baca juga bagaimana ya orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh, yang menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, tidak akan disentuh oleh hukuman Allah itu. Karena kita dipelihara, dijaga oleh Allah, ya, sampai batas waktu Allah yang menentukan. Kita tidak tahu sampai kapan. Ya, kalau kita baca dari ayat 7 sampai ayat 10 kita melihat ya gambaran-gambaran bagaimana dikatakan rambutnya, ya, terus dadanya sebagaimana digambarkan sebagai kereta kuda dan sebagainya. Ya, gambaran yang sangat mengerikan dan menakutkan. Ya, kita mendengar aja ya gambaran ini, mungkin kita kalau kita bayangkan dengan sungguh-sungguh, ini hari yang sangat menakutkan kalau pada saat itu kita alaminya. Ya, tapi seperti COVID ini, kita dengar berita dari TV, dengar dari ini dan itu.
kita juga terkadang mengalami satu ketakutan. Wah, teman saya masih muda meninggal, ini saudara saya meninggal dan sebagainya. Kita mengalami ketakutan, tidak gejala, taunya masuk ICU dan sebagainya. Ya, tapi mengucap syukur kepada Tuhan. Pernah kita merasa mengucap syukur, hari ini kita masih sehat, kita bisa hadir di ruangan ini. Kita pernah nggak, Tuhan kami mengucap syukur atas pemeliharaan Kau. Inilah bentuk pemeliharaan yang bisa kita lihat saat ini. Tapi di saat di hari Tuhan, di saat sangkakala kelima ketiup, pemeliharaan itu juga tetap dinyatakan Allah kepada kita. Ya, mungkin banyak kita tidak sadar, tidak merasa bahwa Allah memelihara hidup kita. Karena kita merasa saya sehat, keuangan saya baik dan sebagainya, keluarga saya baik, harmonis dan sebagainya. Kita aman-aman aja, tidak merasa bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Ya, terkadang kita mengalami sedikit hambatan, kita sudah menyalahkan Tuhan. Oh, Tuhan nggak pelihara saya mengalami hambatan ini dan itu. Misalnya contoh, kita akan jengkel, kita ada janji dengan teman, ternyata pas ada saat naik motor belum 5 menit ban kita kempes. Janjinya, wah, udah mau sampai, kita pasti wah marah-marah. Mungkin ada keluar kata yang kotor. Ada orang tua bilang gini, kalau ada sesuatu terjadi, kamu harus bersyukur. Mungkin kalau kamu lancar, banmu tidak kempes, kamu di depan mengalami hal yang tidak baik. Ya, secara positifnya pemikiran kita harus yang baik. Ya, apapun yang kita alami, kita harus yakin bahwa itu bentuk pemeliharaan Tuhan kepada kita. Ya, memang sebagai manusia terkadang saya juga suka merasa jengkel dan marah kalau saya mau berangkat ada sesuatu menghambat saya. Tapi terkadang saya berpikir lagi, orang tua suka mengajarkan dia, berarti dia ada pengalaman untuk itu. Ya, saya sering mendengar orang misalnya, ya, ada orang ternyata dia mau berangkat naik pesawat Sriwijaya yang kecelakaan itu, ternyata dia nggak cukup uang untuk suap. Akhirnya dia putuskan naik kapal laut. Ya, itu hambatan kan? Ternyata dia selamat. Terkadang hidup kita yang kita tidak ngerti, kita tidak bisa, otak kita yang kecil ini, pengetahuan kita terbatas, kita tidak ngerti ke depannya akan terjadi apa. Tapi Alkitab selalu mengajarkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Pernah nggak? Apakah dalam hidupan kita penuh dengan pembelajaran? Saya pernah katakan hidup ini penuh dengan pembelajaran. Kita harus banyak belajar dan terutama firman Tuhan yang akan mengajarkan kita. Ya, pemeliharaan Allah, jati dirinya diungkapkan. Meskipun hukuman dinyatakan, setan menyatakan penghakiman Allah yang besar, yang dahsyat. Disinilah setan dilihat jati dirinya, dia tidak bisa berdaya apa-apa tanpa seizin Tuhan. Termasuk saya katakan tadi, Ayub dicobai. Kalau Tuhan nggak izinkan, dia nggak bisa melakukan. Tapi Tuhan izinkan, tapi dalam kuasa yang terbatas juga. Kamu boleh ambilnya hartanya, kesehatannya, tapi tidak boleh nyawanya. Ya, berarti bentuk pemeliharaan Allah kita tidak tahu sampai di mana batas-batas. Setiap pribadi pasti berbeda. Kita jangan meniru atau ingin seperti orang lain. Tidak bisa. Tuhan punya pemelihara kepada setiap orang berbeda. Walaupun tangan kuasa Tuhan, kasih Tuhan tidak berbeda, tapi pemeliharaannya mungkin berbeda. Ujian dari Tuhan juga berbeda kepada setiap pribadi lepas pribadi. Tapi satu catatan, kita harus menang dan setia sampai akhir. Itu yang dicari oleh Allah. Yang terakhir, ya, celaka pertama dinyatakan ayat 12,
ayat 11 dan 12. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Ya, ini satu hal bukan menakutkan. Sekali lagi saya katakan, banyak orang bilang wahyu ini sangat menakutkan dan menakut-takuti. Hamba Tuhan di mimbar pakai wahyu ini untuk menakuti jemaat. Saya pernah dengar ada komentar yang begini, tapi bukan jemaat kita maksud saya. Ya, di YouTube kita dapat menyaksikan ada komentar-komentar. Ya, tapi kita harus tahu kenapa wahyu ini ditulis, kenapa nubuat ini dibuat, ditinggalkan kepada kita. Pertama saya ingin katakan ini supaya kita waspada dan berjaga-jaga. Tapi kalau kita baca apa tujuan Allah membuat nubuatan ini, kita baca Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membaca dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang ditulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ini tujuan Allah, supaya kita berbahagia, supaya kita mendapatkan kebahagiaan, bukan menakuti. Ya, jangan kita lihat versi negatifnya, ya, pikiran negatif kita. Oh, ini Allah gini-gini, ya, kejam Allah gini-gini dan sebagainya. Ya, kita harus lihat bagaimana tujuan Allah menulis menubuatkan ini, bukan menakuti kita, tapi supaya kita waspada, supaya kita introspeksi diri kembali, karena kita sendiri yang mengenal kita sendiri. Ya, kita bisa terlihat bagus di mata orang. Kita bisa melihat segala sesuatu di mata orang itu, kita bisa berbuat seindah, sebaik di hadapan manusia. Tapi karena Allah Maha tahu, kita belum ngomong, kita baru pikir Allah sudah tahu. Apalagi kita melakukannya di belakang manusia. Ya, jadi disinilah kita mempelajari maksud daripada nubuatan ini. Kita ingin dijadikan manusia yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Kalau kita membaca, dikatakan, dan mendengar, ya, seperti hari ini kita semua mendengar kata-kata nubuatan ini. Kedua, ketiga, menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Apa yang harus kita turuti? Semua firman Tuhan. Ya, saya sering katakan firman Tuhan secara garis besar paling gampang. Mau tahu kehendak Tuhan? Ada di sini. Mau tahu jodohmu? Ada di sini. Semua ada di sini. Cuman masalahnya, apa yang dikatakan jangan, kita tidak boleh lakukan. Apa yang diperintahkan pergilah, lakukan, kita harus lakukan. Itu saja. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita merasa sangat rumit. Memang kita tidak bisa memahami seluruh firman Tuhan ini dengan baik. Ya, karena kita manusia yang berdosa, manusia yang terbatas, dan kehendak Allah yang sempurna dan kita tidak sempurna. Kiranya Tuhan menolong setiap kita melalui pelajaran firman Tuhan hari ini, keadilan Allah dan pemberian Allah dari Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 12. Pertama, keadilan Allah telah dinyatakan, yaitu dibukakannya poin A, dan lubang tampak dasar dibukakan ayat 1 dan 2. B, kekuatan jahat dilepaskan. Ya, terus kekuasaan Allah dalam pemberian Allah, walaupun ya sudah dinyatakan jati diri daripada si jahat itu, tapi dia tidak berkuasa karena kita dibawa kendali, ya, Allah, dibawa pelindungan Allah. Ya, kita jangan khawatir, ya, apa yang akan dilakukan manusia terhadap kita.
Kita punya Allah yang maha kuasa, yang sanggup melindungi kita 24 jam, dimanapun kita berada. Tapi kita di saat seperti ini, di COVID-19 ini, ya ikuti perintah dari pemerintah. Karena Alkitab katakan semua kekuasaan raja-raja dan pemerintah itu pasti berasal dari Allah. Kita harus ikut. Karena percuma Alkitab katakan pemerintah memegang pedang ya untuk menghukum kalau kita yang melanggar. Maka kita harus ikuti protokol kesehatan. Ya, bukan berarti kita takut mati. Ya, tapi kita tidak cari mati dengan kita, ya banyak orang pikir Allah saya maha kuasa, saya tidak perlu pakai masker, saya tidak perlu jaga jarak. Itu konyol, iman yang konyol saya bilang katakan. Ya, bukan demikian. Ya, kita harus tetap menjaga. Saya melihat banyak channel-channel di gereja di YouTube. Mereka ada gereja-gereja tertentu yang terjemah sama yang di sini berdiri, mereka pakai masker. Ya, saya kasih jempol. Mereka benar-benar luar biasa, jadi teladan buat kita. Tapi apapun yang ingin kita lakukan, kita terus ya berdoa, minta pertolongan Tuhan menjaga, memelihara kita. Kiranya Tuhan menolong kita, melalui firman-Nya kita menjadi orang yang berbahagia, orang yang membaca, orang yang mendengar, orang yang melakukan firman Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Apapun kesulitan, kesusahan yang kita alami saat ini, kita harus yakin bahwa keadilan Allah akan dinyatakan dan terus dinyatakan sebenarnya. Cuman kita tidak bisa melihat secara langsung. Tapi di suatu saat, pada saat sangkakala berbunyi yang kelima, kita akan melihat keadilan Allah dinyatakan dan pemeliharaan Allah dinyatakan kepada setiap kita. Karena Tuhan menolong kita makin dekat lagi dengan Tuhan, dan kita jangan sampai sekalipun kecewa dengan Tuhan. Walaupun kita mengalami persoalan-persoalan yang mungkin di dalam pikiran kita, wah Tuhan di mana Engkau? Yakinlah Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, baik yang berbicara maupun yang mendengar, yang hadir di tengah-tengah ini. Kami ingin menjadi orang yang berbahagia. Kami ingin menjadi orang yang disebut anak-anak-Mu, dan Engkau menjadi Allah kami di kemudian hari. Karena kami telah melakukan firman-Mu, dan kami sudah setia sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Tolong kami, manusia yang lemah ini, manusia yang memerlukan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan, dengan terus beriman kepada Tuhan Yesus. Karena kami yakin keadilan-Mu akan dinyatakan di suatu hari kelak, dan pemeliharaan-Mu terus menerus akan kami alami sepanjang hidup kami. Terima kasih, ampuni dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan pujian 408. 408, waktu namaku dipanggil. Setelah lagu ini nanti minta Bapak Pendeta Eliakim Hang untuk memberikan doa berkat kepada kita semua. Tiba harinya Tuhan akan menguburnya, terdengar nafirinya berbunyilah.
berdiri. Namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawabnya. Pada fajar yang abadi, orang saleh sebenar telah berhimpun di dalam surga baka dan memuji juru selamat dengan pujian baru. Bila ku dipanggil, ku menjawabnya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawabnya. Harus ku bekerja untuk Tuhan hingga malam dan kabarkan kasih dan anugerahnya. Bila saat pekerjaan dunia ku tetap lengkap, dan aku dipanggil, ku menjawabnya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawabnya. Kita tetap berdiri dan kita arahkan hati dan pikir kita pada Tuhan dan kita mau menerima berkat dari Dia. Tanya ngoco ya su kita enfi qian fu song tie qi ai, xin li de cam thu yi cao chung song song yi chung chi song tung chai, chung kim si yi chi ta yun yun zhan zhan. Amen, amen sung. Sang cho mẹ to san phía nhân trong tí chủ phụ thái cả phía sĩ cả lời trong nhân chủ sĩ phụ